sebelum belajar penyetaraan senyawa itu penyetaraan reaksi itu kita belajar yang namanya tata nama senyawa dulu. Nah, yang pertama ini belajar senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam. Nah, jadi itu kayak memasangkan dua unsur gitu. Tapi unsurnya ini dia sama-sama non-logam. Sama-sama non-logam. Nah, contohnya yang non-logam tuh ini, yang ada di kotak-kotak ini. Nah, ini dia non-logam kayak gitu. Nah, terus cara menyusunnya itu gimana? Kalau sesama antar non-logam, nah ini ada aturannya. Aturannya adalah dimulai dengan unsur yang elektropositif, lalu diikuti unsur yang lebih elektronegatif. Jadi yang paling depan itu yang elektropositif, yang belakang itu dia elektronegatif. Nah, taunya dia elektropositif sama elektronegatif gimana? Ini ada susunannya ini, yang ini. Nah, di sini di yang yang panjang ini di kotak putus-putus itu, semakin ke kanan itu dia itu semakin elektronegatif. Semakin elektronegatif gitu. Jadi B ini lebih, kalau dibandingin ya, B sama S itu lebih elektronegatif siapa? Ya lebih elektronegatif yang S kayak gitu. Kalau mau menggabungkan B dan S gimana? B dulu atau S dulu? Yang B dulu baru yang S kayak gitu. Kenapa? Karena B ini lebih elektropositif dan yang S ini dia lebih elektronegatif kayak gitu. Jadi ini urutannya dari kiri ke kanan kayak gitu. Contohnya itu seperti yang ini, ada asam klorida. Ini asam klorida. Asam klorida ini kan terdiri dari H dan Cl. H itu di mana? H itu di sini. Cl di mana? Cl di sini. Nah, berarti kan H dulu baru Cl, yang kiri dulu baru yang kanan. Nggak boleh dibalik kayak gitu. Ini juga karbon dioksida. Karbon itu adalah C, oksida itu O2. C-nya di mana? C-nya di sebelah sini. O-nya di mana? O-nya ternyata di kanan. Berarti C dulu baru O-nya. Kayak gitu. Ini juga karbon tetraklorida. Karbon itu adalah C, tetraklorida itu klorida. Klorida itu dia adalah Cl. Klor yang ini. Nah, jadi Cl sama C duluan mana? Duluan C, berarti yang ditulis C dulu, baru Cl-nya. Kayak gini, nggak boleh seperti ini nih, nggak boleh. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau menuliskan non-logam dan non-logam, kayak gitu. Sebenarnya tahu unsur itu tuh logam atau non-logam itu gimana? Nah, kan mesti itu kan tahu tabel periodik. Kalau misalnya nggak punya tabel periodik, diusahain punya, beli kayak gitu. Nah, itu nanti kan bisa dibawa ke sekolah kayak gitu. Nah, kita bisa tahu dia logam atau non logam itu dari tabel periodik. Jadi kayak gini. Nah, ini kan tabel periodik toh. Nah, tabel periodik itu dia, kalau kita lihat di sini kan ada warna hijau. Kemudian ada yang ada warna hijau ini. Kemudian ada yang warna biru. Nah, kemudian ada yang warna warna orange. Ada biru, ada orange. Nah, di sini ada keterangannya. Yang logam ya. Logam itu yang biru-biru ini dia logam. Nah, kalau yang non logam yang kita pelajari barusan itu yang mana? Yang orange sama yang hijau kayak gitu. Nah, atau lebih yang paling tepat itu yang hijau saja kayak gitu. Tapi yang oranye ini juga bukan logam kayak gitu. Jadi di sini itu kita bisa lihat ternyata kalau di tabel periodik itu semakin ke kanan tuh berarti ke sana ya, dari sini sampai ke sana, sampai ke kanan sampai ujung sini itu ternyata semakin non logam.
Ini kan logam, terus tiba-tiba jadi non logam. Berarti semakin ke kanan itu semakin non logam. Terus kita lihat, semakin ke bawah itu dia semakin logam. Ini kan logam. Ini ke bawah ini semakin logam, kayak gitu. Jadi kalau misalnya punya tabel periodik, kita tanya nih, Na ini logam bukan? Logam, karena dia masih di kiri. Kalau ditanyain Cl ini logam bukan? Bukan, karena dia posisinya udah di kanan, semakin ke kanan, semakin ujung. Kayak gitu. Itu kalau di tabel periodik. Nah, selanjutnya aturan penamaan. Nah, cara menamai suatu senyawa itu kayak gimana? Nah, di sini ini ada aturannya. Yang pertama, kalau misalkannya dia ndak ada angkanya atau sendiri gitu ya, nggak ada angkanya tuh gimana? Misalkan kayak ini, kayak ini HCl, hanya kan cuma 1, Cl-nya 1. Nah, kalau sama-sama cuma 1 itu biasanya dia mono, tapi kadang mono itu nggak harus ditulis kayak gitu. Biasanya yang mulai ditulis itu tuh lebih dari 1, di tri. Terus kemudian tetra itu 4, penta itu dia 5, sampai dia ke 10 ini. Jadi ada aturannya. Contohnya tuh kayak gini. Ini yang pertama ini ada CO2. Nah, untuk mono di tri tetra penta ini tuh untuk yang biasanya untuk unsur yang ini. Kan ada C ini kan dia karbon ya. Nah, nggak perlu nulisnya monokarbon, nggak perlu, karbon aja. Biasanya kalau karbon tuh nggak perlu pakai mono. Karbon O-nya tuh berapa? O-nya itu dia ada 2. 2 tuh pakai apa? Pakai di. Nah, karbon di O itu kan apa? Oksida kayak gitu. Kenapa bukan karbon dioksigen? Kenapa? Nah, ini oksida. Nih, selain dikasih mono di tri tetra penta berdasarkan jumlahnya, ternyata ini bagian akhiran namanya itu diganti sama ida. Jadi bukan karbon dioksigen, tapi karbon dioksida. Kayak gitu. Kemudian ini kan sama-sama 1 ya. Ini tetap karbon. Kemudian 1 apa? Mono oksida. Itu aja. Terus ini ada C sama Cl4. Yang 4 itu cuma Cl-nya, C-nya 1, berarti karbon. Nah, 4 itu apa? 4 itu tetra, berarti tetra. Cl itu apa? Klor. Karbon tetaklor. Jangan lupa ada idanya, klorida, kayak gitu. Jadi kalau misalkannya dia yang di depan itu kayak C yang karbon ini, kalau cuma 1 itu nggak usah ditulis mono, nggak usah. Tapi kalau yang di belakang, yang huruf kedua itu kalau cuma 1 tetap ditulis mononya, kayak gitu. Nah, kemudian ada contoh lain. Contoh lainnya ini. Ada N2O5. N itu kan di depan. N-nya itu kan lebih dari 1. Dia ternyata ada 2. Nah, kalau lebih dari 1 itu baru juga ditulis di nitrogen, kayak gitu. O-nya berapa? 5. 5 itu apa? Penta. Ini penta berarti di nitrogen penta oksida, kayak gitu. Nah, kalau misalnya cuma NO gini ya. Nah, ini cuma 1, nggak perlu mononitrogen, tapi langsung aja nitrogen monooksida. Nah, kalau yang belakang tetap dikasih ini sesuai jumlah angkanya, walaupun cuma 1, oksida. Gitu. Jadi yang di depan itu yang dikasih nama kalau dia cuma lebih dari 1 aja, biasanya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita belajar senyawa biner, unsur logam dan non-logam. Kalau yang pertama tadi kan non-logam sama non-logam ya, tapi sekarang logam sama
non logam. Nah, cara bedain itu logam sama non logam gimana? Nah, kalau logam dengan non logam itu lebih mudah. Gimana mudahnya ini? Kalau unsur logam itu biasanya dia di depan. Berada di depan itu berarti dia logam sebagai kation kayak gitu. Kation itu apa? Kation itu dia yang biasanya yang muatannya positif. Muatan positif. Nah, ini loh, Na+. Nah, plus kan positif. Nah, berarti dia yang di depan, berarti dia logam. Kalau yang non logam itu berarti yang di belakang. Berada di belakang. Itu dia sebagai anion. Anion itu dia muatan negatif. Muatan negatif. Nah, kayak gitu. Jadi itu nanti gabungan antara logam plus non logam ditambah ida kalau dikasih nama. Jadi yang belakang tetap dikasih ida. Kayak gitu. Nih contohnya, ini kan ada Na+. Na+ ini berarti dia yang logam. Yang logam. Nah, kalau yang Br-, Br- ini berarti yang non logam. Nah, Na itu apa? Natrium. Bromida, Br itu bromin. Nah, karena kalau dikasih nama belakangnya harus ada idanya, berarti jadinya bromida. Kayak gitu. Jadi yang belakang yang N ini mati itu dibuang. Bromida gitu. Na+ sama Br- kalau digabung jadinya apa? Nah, ini jadinya kayak gini. Cara gabunginnya tuh kayak gini. Na kan plus. Terus dia di sini ditambah sama Br-. Nah, ini kan plus itu kan dia artinya 1, Dek. Plus 1. Min itu kan artinya min 1. Nah, ini tuh sebenarnya tuh kita kali silang posisinya. Di sini. Kita kali silang. Yang sini jadi ditaruh di sebelahnya Br, di bawah Br. Kemudian yang di atasnya Br ini jadi ditaruh di Na. Nah, ini tuh sebenarnya nanti jadinya gini. Na1, Br1. Nah, kalau 1 di di penulisan senyawa itu tidak usah ditulis. Jadi jadinya adalah ditulisnya NaBr aja. Kayak gitu. Contoh lain ya, misalkan nih Na+ ditambah sama ini, yang negatif tuh ada ini nih, macam-macam ini. Ditambah sama ini ya, S2 ini ya, S2 min. S2 min. Nah, di sini tadi kalau plus toh, ini kan berarti dia artinya tuh 1 toh, plus 1. Nah, ini kan 2 min tuh artinya ya min 2 kayak gitu. Nah, ini tuh cara menuliskannya ini tuh berkali silang. Yang 1 ini ditaruh di sebelahnya S, yang 2 ini taruh di sebelah Na. Jadi nanti kalau dia gabungin jadinya apa? Na jadi kalau digabungin jadi Na2S. Nah, kalau sudah digabungin positif negatifnya nggak usah ditulis. Jadi nggak usah Na2 min gitu juga jangan. Negatif sama positifnya dibuang. Kita ambil angkanya saja. Nah, ini kan 1 ya. Nah, 1 itu taruh di sebelah S, tapi 1 tuh nggak usah ditulis. Jadi nulisnya Na2S. Nah, gini kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa list masing-masing unsur ya. Ada yang kation itu ini yang kation yang positif, yang anion yang negatif itu yang ini tadi ini yang negatif, terus ini yang positif. Nah, di sini itu yang memiliki satu bilangan oksidasi. Maksudnya memiliki satu bilangan oksidasi itu gimana? Nah, kalau yang di sebelah kanan ini dia punya 2 bilangan oksidasi. Nah, yang ini, yang tabel ini itu 1 bilangan oksidasi. Nah, yang ini itu dia 2 bilangan oksidasi. Maksudnya gimana ini? Kalau kita bandingkan di sini ya, H ini cuma ada H plus aja, Dek. Tapi sedangkan AU nih bisa AU plus, bisa AU3 plus. Nah, maksudnya tuh itu. Nah, di sini juga Na itu cuma adanya Na plus. Nggak ada Na2 plus tuh gitu, nggak ada.
Nah, kalau yang Hg ini ada dua, Hg plus sama Hg2 plus. Nah, itu yang membedakan, ada yang bilangan oksidasinya cuma 1, sama ada yang lebih dari 1, 2 kayak gini. Itu maksudnya bilangan oksidasi itu kayak gitu. Jadi yang ada di atas ini itu nggak ngarang ya, itu udah ketetapan kalau H itu memang plus, Na itu memang plus, nggak ada Na3 plus, nggak ada. Ini juga Hg itu adanya plus sama 2 plus, nggak boleh diganti 2 plus sama 3 plus itu nggak ada, nggak boleh kayak gitu. Nah, terus ternyata kalau dia punya bilangan oksidasi yang lebih dari 1, kayak yang ini tadi, yang tabel kedua ini kan dia punya double ya, punya 2 bilangan oksidasi. Kalau dia punya lebih dari 1 bilangan oksidasi, 2 atau lebih, ternyata penamaannya itu berbeda dengan yang sebelumnya, kayak gitu. Nah, penamaannya gimana ini? Ternyata penamaannya adalah disertai muatan kationnya dalam angka Romawi. Kation tadi apa? Kation tuh yang positif, yang depan, berarti ini. Ini kan ada Cu sama O2-. Nah, di sini itu kita nggak boleh nulis tembaga oksida aja, harus ada tembaga satu oksida. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat tabelnya, Cu itu ada dua, ada Cu plus sama Cu2 plus. Nah, untuk memastikan kita makainya yang mana, makanya kita pakainya harus ditulis Romawinya. Kalau pakainya Cu plus berarti nanti tembaga 1, kalau Cu2 plus berarti tembaga 2, kayak gini. Nah, ini tuh mau nggak mau memang harus hafal kayak gitu. Kalau misalkan nanti boleh open book ya itu lebih baik kayak gitu, tapi kalau nggak boleh open book ya memang harus hafal. Nah, yang satunya ini dia CuO. Nah, ini kurang, ini harusnya Cu di sini 2 plus, ada 2 plusnya. Nah, kan kalau digabungin 2 plus di sini kan sebentar. Di sini kan 2 plus ketemu 2 min, kan berarti dia nah karena dia itu Cu2 plus, makanya di sini dia tembaga 2 kayak gitu. Kalau sini kan dia cuma plus, berarti dia tembaga 1. Nah, yang penulisan tadi itu kayak gini rumusnya. Ini ada X pangkat plus. Nah, ini kan berarti dia yang kation. Kation tuh tadi yang positif, ini kation. Terus yang ini dia yang negatif tuh yang anion. Nah, gini, jadi nanti gabungannya gimana? AY yang di sini sama BX di sini. Plus minusnya nggak usah tulis, jadi angkanya aja. Contohnya kayak ini kan ada K plus sama I-, berarti kan dia jadinya kalau digabung KI. Nah, kalau ini ada 2 plus, berarti nanti dia pindahnya ke sini kayak gini, jadinya CaCl2 kayak gitu. Lah, ini ada 2-nya. Nah, kok di sini enggak ada 2-nya? Nah, ini kan nanti masuknya ke penyetaran reaksi toh. Nah, belum tentu ya kalau di sini ada 2, di sini harus ditulis 2. Kita pastiin dulu. Ternyata waktu ditulis CaCl2 ini sudah memenuhi. Ca-nya kan cuma 1. Cl-nya, ini awalnya Cl-nya 2 lah, ini Cl-nya juga udah 2 ini. Nah, jadi nggak perlu ditulis angka 2 di depan kayak gini. Ini nggak perlu ya. Kalau kayak gini, ini nanti malah Cl-nya ini malah jadi 4, bukan 2. Ca-nya malah jadi 2. Nah, kan salah. Harusnya kan Ca-nya cuma 1, Cl-nya 2. Nah, ini juga Na sama O2-. Berarti kan 2-nya pindah di bawah Na 2O kayak gitu. Nanti dia jadinya plusnya kan pindah ke sini. Jadi di sini kan plus nggak usah ditulis, 2-nya jadi pindah di sini. Nah, di sini Na2O. Nah, dicek lagi, ini Na-nya ada 2, ternyata ini udah ada 2, berarti nggak perlu ditulis 2 di sini, nggak perlu kayak gitu. O-nya ada 1, ini O-nya juga ada 1 kayak gitu. Itu caranya untuk
menggabungkan antara logam sama non-logam. Yang depan itu yang logam, yang belakang itu non-logam. Yang logam itu pangkat positif, yang non-logam itu pangkat negatif, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya senyawa poliatom. Ini adalah yang berasal dari ion-ion poliatom. Poli itu kan artinya banyak, atom ya atom, berarti banyak atom. Jadi di sini itu maksudnya dia itu nanti punya senyawa yang kembar, kayak gitu. Dia punya senyawa yang kembar tapi namanya beda, kayak gitu. Cara menamainya itu masih sama kayak yang sebelumnya. Cuman ada yang membedakan di sini, yaitu perbedaan pada penamaan anionnya. Nah, apabila dua anion berbeda memiliki atom penyusun yang sama, anion dengan jumlah oksigen lebih sedikit diberi akhiran id. Jadi bukan pakai ida lagi. Yang beda cuma yang belakang, yang depan masih sama. Terus anion dengan jumlah oksigen yang lebih banyak itu akhirannya adalah at. Nah, tadi kan poliatom ya, banyak atom gitu. Jadi dia tuh kayak punya senyawa kembar. Nah, ini kan mirip ya. PO3 3- sama PO4 3- kayak gitu. Sama ini. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu cuma jumlah O-nya aja. Yang atas itu dia O-nya 3, yang bawah O-nya 4. Nah, PO itu dia senyawa fosfor. Dia tuh fosfor, P itu fosfor. Nah, karena di sini tadi aturannya kalau oksigennya itu lebih sedikit belakangnya it, jadi dikasih nama fosfit. Di sini O-nya lebih besar, makanya dikasih nama fosfat. Kayak gitu, O-nya lebih banyak. P itu dia adalah fosfor. Kalau di tabel periodik itu namanya adalah fosfor. Nah, kayak gitu. Nah, kalau tadi itu kan kita belajar anion sama kation, tapi itu unsur. Unsur tuh artinya dia cuma satu aja. Satu aja tuh misalkan kayak O gini ya, O2 men. Itu satu atau Cl. Nah, ini bukan dua ya, ini satu. Satunya kan huruf besar, satunya huruf kecil. Nah, ini misalnya Cl men. Nah, ini namanya unsur. Tapi di sini tuh kita belajar lagi yang kation dan anion, tapi dia senyawa poliatom. Nah, lebih dari satu atom, banyak atom. Nah, ini contohnya ini NH4. Ini kan ada N, ada H. Nah, ini beda. Nah, itu dinamain poliatom karena lebih dari satu. NH4 plus itu namanya amonium. Jadi NH4 itu muatannya selalu plus. Ini ada juga nih NO2 sama NO3. Mirip ya ini ya. Yang bedain cuma O-nya aja. N itu kan dia nitrogen. Nah, karena dia O-nya lebih kecil, maka dia namanya nitrit, belakangnya it. Kalau lebih banyak O-nya namanya nitrat. Nah, kayak gitu. Lagi ini juga S. S itu dia sulfur. Nah, karena ketemu sama O, dia jadi ada dua. O-nya yang lebih sedikit namanya sulfit, O yang lebih banyak namanya sulfat, kayak gitu. Begitu juga dan seterusnya ya. Nah, terus cara nulisnya gimana? Ini masih sama ya. Ini tinggal dikali silang lagi. Yang A-nya ini jadi di bawah Z, yang B-nya ini jadi di bawah X, kayak gini. Nah, karena ini double, karena ini kan double kan, ini tuh double. Nih, double tuh ini maksudnya dua huruf X, Y, dua huruf besar yang berbeda. Nah, nanti cara menulisnya tinggal dikasih kurung aja. Jadi jangan kayak gini, jangan X, B, Y, Z. Ini jangan. Kalau kayak gini, ini nanti yang dapat A itu cuma Z aja, Y-nya nggak dapat. Makanya karena ini satu kesatuan, dia juga akan dapat A. Biar lebih jelas, biar sama-sama dapat, itu nanti dibedakan dengan pakai kurung, kayak gitu. Kalau yang tadi kan cuma sendirian, A pangkat X plus sama ditambah B, Y, min. Nah, ini kan satu-satu, jadi nggak perlu pakai kurung. Ini kan nanti hasilnya jadinya ini Y. Kan nanti jadinya AY
BX. Nah kayak gini. Tapi karena ini dua huruf besar yang berbeda, artinya itu ada dua unsur. Nah yang dua unsur kalau digabung itu nanti namanya tuh senyawa. Nah itu nanti harus dikurung kayak gini nih contohnya ada nih. Nah ini kalau Mbak pisah ini tuh nanti jadinya gabungan antara Cu2 plus sama di plus sama SO4 2 min. Nah kalau atasnya sama itu tuh nanti langsung saling menghilangkan, kayak sama-sama plus gitu loh, ini plus ini min, nanti kan sama-sama hilang. Kalau ini 3 plus ini 3 min, ya berarti nanti dia juga sama-sama hilang, karena ini sama-sama 2 jadi langsung digabung aja jadi CuSO4. Ini nggak perlu pakai kurung, kenapa? Karena kan di sini nggak ada angkanya. Kalau ada angkanya baru dikasih kurung kayak gitu. Nah kayak gitu caranya. Nah kalau yang PB ini kalau dipisah itu nanti dia jadinya PB. Ini kan ada 2 kecil di luar ya, berarti ini 2 plus ditambah sama di sebelah PB kan nggak ada angka, berarti NO3 di sini muatannya min. Nah kalau beda itu dikali silang. Kalau dikali silang ini nanti hasilnya jadi 2 plusnya itu pindah di sebelah sini, kemudian minnya pindah sini. Nah berarti PB, nah NO dikurung 3 2. Nah ini ingat kalau mau ngasih nama diingat-ingat Cu ini sebenarnya bilangan oksidasinya cuma 1 apa lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti harus dikasih keterangan Romawi, dia pakainya Cu yang 2 apa yang 1. Kalau pakainya yang 2 ini berarti dikasih 2. PB ini juga ada 2. Ada yang PB itu ada yang ini, ada yang 2 plus sama yang nih 4 plus nih. PB ini ada yang 2 plus sama ada yang 4 plus. Nah yang ini. Nah kalau pakai yang 2 plus berarti kasih Romawi 2. Tapi kalau yang pakai yang 4 plus berarti pakai Romawinya 4. Kayak gitu. Terus yang terakhir di bagian tata nama ini ada 2. Ada yang namanya asam dan juga basa. Nah gampangannya kalau asam itu kalau asam ya gampangannya cara melihatnya di senyawa itu asam atau basa. Kalau asam tuh biasanya diawali sama huruf H. H apa? Kayak gitu misalkan. H titik-titik, lanjutannya beda-beda. Tapi kalau basa itu mesti dia belakangnya ya, bukan depannya, berarti titik-titik OH. Jadi ciri-ciri asam itu H, ciri-ciri basa itu OH. Itu cara bedainnya. Nih di sini. Kalau asam itu ini HCl. Nah, ini asam klorida. Jadi H itu bacanya asam. Nah, kemudian H2S. Ini asam sulfida kayak gitu. Terus ini ada lagi nih. H2CO3. Asam CO3 itu karbonat kayak gitu. Ini untuk yang asam. Nah, cara penulisan asam tuh ini. Asam anion plus ida. Ingat anion tadi itu apa? Anion itu tadi yang muatannya negatif kayak gitu. Terus ditambahin ida. Ida itu untuk nanti penamaannya. Ini kan ini HCl itu kan kalau tak pecah itu kan H. Terus ditambah sama Cl min, H plus Cl min. Kan sama ini. Kalau sama itu saling menghilangkan ya berarti langsung HCl gitu aja. Kalau yang ini tuh dia H plus sama plus ditambah sama S2 min. Karena beda berarti dikali silang. Berarti jadinya H2S kayak gitu. Kalau kasih nama itu nanti belakangnya ada idanya, depannya kasih asam. Kayak gitu. Jadi ini untuk yang depannya huruf H. Jadi bacanya bukan hidrogen klorida, tapi bacanya asam klorida. Bacanya bukan hidrogen sulfida, tapi bacanya asam sulfida kayak gitu. Ini untuk yang asam. Kemudian untuk yang basa. Nah, kalau yang basa ini dia
Nah, kalau yang asam tadi kan H itu dibaca asam. Nah, kalau yang di basa itu OH. OH ini dia dibaca hidroksida. Hidroksida gitu. Ini juga hidroksida. Hidroksida. Tergantung depannya apa. Ini kan kalau natrium ya karena depannya Na. Barium karena depannya Ba. NH4 nih karena amonium depannya NH4. Nah, ini besi. Fe ini besi ya. Fe besi 3. Nah, masih sama. Kalau misalkan itu unsur yang dia punya lebih dari satu bilangan oksidasi, nanti ini dikasih Romawi, dia pakainya 3 atau 2. Tahunya 3 atau 2 dari mana sih, Mbak? Ini dari sini. Ini kan kalau digabung ini kan ada 3-nya kan. Nah, OH itu dia muatannya min ya. Kalau H itu tadi yang asam muatannya plus. Nah, jadi ini kalau dipecah ini nanti jadinya gini. Fe 3 plus ditambah OH min. Kalau digabung jadinya apa? Kan kami silang ya. Jadi Fe min kan nggak usah ditulis, 3-nya ditulis di dalam kurung, jangan lupa karena ini ada 2 huruf besar yang berbeda. OH 3, berarti Fe-nya tadi Fe3 kayak gitu. Fe ini dia bilangan oksidasinya tuh ada 2 nih. Yang tadi Fe itu ada yang 2 plus sama ada yang 3 min kayak gitu. Jadi itu cara penulisan senyawa ya. Tadi yang pertama itu kita belajar non logam sama non logam. Yang kedua kita belajar logam sama non logam. Yang ketiga yang terakhir kita belajar yang poliatomik sama tambahannya asam basa.